Sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat cuy? Duit masih cukup buat besok sarapan kupat atau nasi kuning? Aman kalau gitu mah ya. Oke, balik lagi di channel Capruk bersama Mamang Kasep yang akan mereview lanjutan dari film The Raid sebelumnya. Film yang masih berjudul sama yakni The Raid, cuma belakangnya diganti menjadi berandal ini masih diperankan oleh beberapa aktor yang sama, namun ditambah aktor baru dengan jalan cerita yang gak kalah seru dengan film pendahulunya. Oke lah kalau gitu tanpa berlama-lama, mari kita tonton. Awal film kali ini kita ditampilkan lanjutan dari film sebelumnya, di mana terlihat Andi yang sedang berada di tengah ladang jagung, sedang bersiap untuk dieksekusi oleh seorang pria bernama Bejo. Bejo sepertinya merupakan salah satu petinggi di jaringan dunia hitam yang tidak terima dengan ambisi dari Andi yang ingin memimpin puncak klasemen dunia hitam. Bos lo Tama. Ya, dia punya reputasi. Gue orangnya cukup masuk akal. Adegan kemudian bergeser kepada si tampan Rama yang di film sebelumnya berhasil selamat bersama salah satu rekannya. Rama yang selamat itu kemudian mendatangi seorang pria bernama Bunawar sesuai dari instruksi kakaknya Andi yang mengatakan bahwa Bunawar bisa dipercaya. Padahal dari nama aja udah bohong nih orang ya. Harusnya Pak Nawar namanya. Setelah membawa rekannya yang terluka untuk diobati, salah satu pengawal Bunawar lantas langsung menembak Letnan Wahyu tepat di babatoknya. Bunawar yang ternyata merupakan salah satu pimpinan dari divisi kepolisian yang bertugas untuk melacak dan menghabisi para tikus korup di dalam instansi mereka, meyakinkan kepada Rama bahwa akan lebih banyak cucunguk macam Wahyu ini di dalam jaringan kriminal Tama, yang mana mereka berpotensi mengancam keselamatan keluarga Rama. Kalau kita nggak cepat bertindak, lu bakal hilang. Keluarga lu juga. Nggak ada yang selamat. Reza, gua akan beresin semua. Bunawar di sini mengajak Rama untuk bergabung ke dalam divisinya dan ia akan dilatih untuk menjadi petarung yang lebih handal. Namun dikarenakan cara mereka yang berbeda dalam menangani kejahatan, di mana Rama berkeinginan untuk menghukum Letnan Wahyu, bukan membunuhnya, akhirnya Rama menolak untuk bergabung. Beberapa waktu kemudian, Rama dan sang ayah yang sedang berkabung atas kematian dari kakaknya Andi kembali menemui Bunawar untuk mencari tahu sosok pembunuh sang kakak. Bunawar kemudian kembali meyakinkan Rama untuk bergabung dengan divisinya agar ia bisa menyelamatkan nasib istri dan juga anaknya agar tidak bernasib sama dengan Andi. Bunawar di sini ingin menangkap salah satu petinggi kepolisian yang bernama Reza, di mana diduga ia terkait dengan salah satu kriminal kelas cupang yang bernama Bangun. Ia kemudian menyuruh Rama untuk menemui anak dari Bangun yang bernama Ucok tanpa babah dengan menyamar sebagai penjahat untuk bisa masuk ke dalam penjara dan berusaha mendekati Ucok. Rama pun lantas meminta izin kepada istrinya agar misi ini diridhoi dan dirinya bisa selamat. Amin. Bunawar lantas meminta Rama untuk menghajar seseorang agar dirinya bisa ditangkap masuk ke dalam penjara. Targetnya kali ini adalah seorang pria yang merupakan anak dari salah seorang politikus Hal ini perlu dilakukan agar nantinya Rama memiliki reputasi dan bisa dipercaya oleh Ucok setelah berhasil menghajar anak dari orang yang membuatnya masuk ke dalam penjara. Targetnya juga kali ini merupakan salah satu pemasok dana untuk Bejo, pria yang telah membunuh Andi sebelumnya. Singkat waktu, kini Rama telah berada di dalam sebuah penjara dan sedang di dalam sebuah toilet. Belum sempat cebok-cebok acan, pintu kamar mandi itu pun digedor oleh umat penjara lain yang sepertinya sudah tak kuat menahan antrian.
Rama yang berhasil selamat dari amukan para napi toilet itu pun terbangun di malam harinya dan mulai memukuli tembok kamar selnya yang ia gambari sosok manusia. Sedangkan di keesokan paginya, Rama dan para napinya sedang sarapan di dalam sebuah kantin penjara. Di sana juga terlihat sosok dari Ucok yang kemudian datang menghampiri Rama sambil membawa sebilah pisau. Insiden yang terjadi di toilet penjara sebelumnya ternyata menarik perhatian Ucok yang ingin Rama untuk bergabung ke dalam gengnya di dalam penjara tersebut. Namun dengan gagah birahi, Rama malah menolak tawaran tersebut dan pergi dari sana. Esok harinya di ruang jenguk napi, Ucok sedang kedatangan tamu bernama Eka yang merupakan tangan kanan dari ayah Ucok. Di tengah perbincangan mereka berdua, Ucok meminta kepada Eka untuk mencari tahu sosok dari Rama. Eka kemudian mengatakan kepada Ucok bahwa orang tersebut bernama Yuda yang berasal dari sebuah kampung. Yuda masuk ke dalam penjara karena telah menghajar babak belur seorang anak menteri hingga menjadi lumpuh, yang mana menteri tersebut merupakan pesaing dari bisnis Ucok dan ayahnya. Sedangkan Rama sendiri kedatangan seorang tamu yang tak dikenalnya. Pria ini bernama Johnny Yes Papa yang ditugaskan untuk nyetor banget agar alibi Rama sebagai Yuda lebih meyakinkan. Rama yang dihukum 3 tahun ini merasa keberatan karena janji dari Bu Nawar dirinya akan bisa keluar dalam hitungan bulan. Namun Johnny tidak bisa berbuat banyak dikarenakan Rama telah membuat lumpuh anak salah satu menteri saat itu. Berencana bermain futsal, para napi ini terpaksa harus ngiuhan dikarenakan hujan yang cukup deras. Rama yang terlihat sedang duduk di sana pun melihat sebuah momen pengkhianatan salah satu anak buah Ucok yang ingin membunuh dirinya. Kebrutalan pun terjadi di mana-mana sampai para sipir datang untuk meredakan situasi yang menegang di dalam celana mereka semua. Bemi, nama salah satu dari anak buah Ucok yang berkhianat, kemudian berusaha membunuh Ucok yang sedang terbaring di dalam sana. Rama yang melihat kejadian itu lantas segera berusaha menolongnya, namun sayangnya kepalanya terhabek pentungan milik sipir yang iseng berlarian di dalam sana. Dua tahun kemudian, Rama akhirnya bebas dari dalam penjara dan disambut oleh Ucok yang telah bebas terlebih dulu. Kita mau ke kantornya dia sekarang. Dia mau nyambut lo. Di dalam kantornya, Bangun sedang berbicara dengan seorang tamu dengan bahasa yang tidak bisa Mamang Capruk mengerti. Setelah rapatnya usai, Rama langsung disambut hangat oleh Bangun yang mengetahui alasan dari Rama masuk ke dalam penjara. Bangun kemudian menyuruh Rama untuk melepas semua pakaiannya dengan maksud untuk memastikan agar tidak ada pelacak yang terpasang di dalam tubuh Rama. Rama kemudian diberikan pakaian yang baru dan lebih mahal tentunya. Ia juga diberikan pekerjaan sebagai anak buah dari organisasi kriminal milik Bangun dan juga diberikan tempat tinggal yang mewah melebihi kontrakan Mama. Setelah Eka pergi, Rama pun segera menukar SIM card yang ada di dalam ponselnya dengan SIM card yang disembunyikannya di balik waosnya. Ia kemudian menghubungi Bu Nawar dan meminta untuk tidak melacak keberadaannya saat ini dikarenakan bisa membahayakan penyamarannya. Setelah itu, Rama juga menghubungi istrinya yang sedang berada di dalam rumahnya. Aku gak apa-apa. Aku baik-baik aja. Nggak usah kasih teleponnya, aku cuma mau dengerin suaranya aja. Di keesokan paginya, Rama bersama dengan Ucok dan juga Eka mendatangi salah satu tempat bisnis perbokepan yang menjadi wilayah perlindungan ayahnya.
Ucok yang mendengar kabar bahwa Kang Mus alias Topan ini memiliki bisnis sampingan mengedarkan narkoboy di wilayah teritorial sang ayah itu pun berencana menaikkan japremnya. Gua hitung sendiri, udah pas. Ya udah langsung aja kamera rolling syuting aja langsung. Katanya lo dan kelompok lo diam-diam edarin garam murahan di wilayah bokap gua. Akibat dari sosok Rama yang berhasil menghabisi Kang Mus alias Topan tanpa sopan santun sedikit pun, Ucok pun diberi pujian oleh ayahnya. Ucok kemudian meminta kepada ayahnya untuk naik jabatan memegang klien yang lebih besar. Namun sang ayah mengatakan itu semua belum saatnya. Ucok lalu mengajak Rama untuk bersantai sejenak dengan mendatangi sebuah tempat koke mewah dengan didampingi 2 PL dengan wajah seadanya. Di sini sempat terjadi adu sungut antara Ucok dengan salah satu PL yang tidak mengetahui siapa diri Ucok sebenarnya. Jadi lu preman pasar? Gue cuma mau tahu lu tadi ngomong apa. Ya bro nyanyi, gue bosan dengan lo bacot. Wah! Malam ini gratis saja, Pak. Tak lama, Ucok mendapatkan panggilan melalui ponselnya dan meninggalkan Rama di dalam ruang koke seorang diri. Melihat ada kesempatan, Rama segera menaruh sebuah pelacak pada dompet milik Ucok. Scene kemudian berpindah kepada Bangun yang tengah berkunjung ke kediaman dari Prakoso alias Mamang Mad Dog pada film sebelumnya yang telah tewas. Oso ternyata juga bekerja untuk Bangun di mana ia bertugas menghabisi rival bisnisnya. Di lain waktu dan tempat, Rama kini berada di sebuah tempat bersama Bangun yang sedang memancing ikan jair di sebuah balong. Terlihat juga para anak buahnya sedang bersiap untuk membuang jasad dari Topan ke dalam balong tersebut untuk menghilangkan jejak. Bangun di sini meminta kepada Rama untuk menjaga anaknya Ucok karena dinilai ia memiliki bakat seperti dirinya dan kelak akan menjadi pewaris semua bisnis haromnya. Namun di lain tempat, Ucok malah terlihat sedang bersama dengan Bejo yang ternyata orang yang menelpon Ucok di tempat koke sebelumnya adalah Bejo. Bejo di sini memberikan Ucok hadiah untuk bisa balas dendam kepada anak buahnya yang dulu berkhianat saat ia berada di dalam penjara, termasuk Bemi. Hadiah ini diberikan dengan tujuan agar Bejo bisa bekerja sama dengan Ucok nantinya. Bejo di sini menginginkan sebuah wilayah milik Goto, orang Jepang yang merupakan partner dari Bangun. Hal tersebut diinginkannya agar dirinya bisa membangun bisnisnya yang baru di daerah tersebut. Pembicaraan mereka berdua pun ternyata didengar oleh Rama yang telah memasang penyadap pada Ucok sebelumnya. Politisi, politikus tuh gampang. Kamu kasih sedikit duit, banyak selangkangan, kelar. Kini adegan kembali berpindah kepada Oso yang tengah berada di sebuah restoran bersama seorang wanita bernama Dwi yang merupakan istrinya. Mantan istri ya. Setelah memberikan sejumlah uang kepada mantan istrinya itu, Oso mengatakan keinginannya untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Karin. Namun sang ibu yang tidak merestui pekerjaan kotor suaminya itu tidak mengizinkannya. Dan tak lama, pager Oso berbunyi dan Oso pun segera pergi meninggalkan mantan istrinya itu. Masih pager dong, 2014 cuy. Di tempat lain di sebuah arena dugem, terlihat Oso berada di sebuah meja VIP bersama dengan Ucok yang mengajaknya berbincang tentang bisnis dari sang ayah. Ucok di sini berencana mengembalikan kejayaan bisnis sang ayah dengan menebar ketakutan di wilayah mereka.
Sedangkan Oso berpendapat bahwa kini yang diandalkan adalah rasa hormat, bukan rasa takut. Tak lama Ucok pun pergi ke toilet dan meninggalkan Oso seorang diri di sana. Hingga Ucok yang berencana mengadu domba ayahnya dengan pihak Jepang yang dipimpin Goto itu pun mengadukan hal tersebut kepada sang ayah. Ucok menyarankan kepada ayahnya untuk membalas dendam atas kematian dari Oso yang telah dianggap keluarga di organisasi mereka. Namun sang ayah menolak usulan itu dan berencana akan menjaga keluarga dari Oso sebagai bentuk balas budi mereka kepada Oso. Mendengar penolakan dari ayahnya, Ucok pun segera keluar dari dalam sana dengan disusul oleh Rama yang diperintahkan untuk mengikutinya. Di luar sana, Ucok segera menghubungi Bejo untuk segera menjalankan misi mereka. Lu pikir lo siapa? Hah? Lu pikir lo kenal sama bokap gua? Jalanin aja. Bejo kemudian memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menghabisi para anak buah dari Bangun dan juga Goto yang berada di beberapa tempat berbeda. Adegan berpindah kembali kepada Rama yang sedang berada di dalam sebuah taksi dan mendapatkan serangan dari sekelompok orang tak dikenal. Mendapatkan sedikit perlawanan dari para cecunguk ini, Rama akhirnya berhasil menghabisi mereka semua seperti biasa. Namun dari salah satu orang yang menyerangnya, Rama mendapati bahwa identitasnya adalah seorang polisi. Insiden penyerangan ini pun sampai kepada para petinggi mereka dan membuat pihak dari Bangun dan juga Goto menggelar sebuah mediasi. Sempat terjadi adu tegang antara Ucok dan pihak dari Goto terkait tewasnya Oso, namun Bangun berhasil mencegah terjadinya konflik lebih jauh dan menawarkan akan mengganti semua kerugian dari pihak Goto. Rama yang mendapatkan luka cukup serius itu pun segera kembali ke kediamannya untuk mengobati lukanya tersebut. Ia kemudian menelpon Bunawar untuk memastikan polisi yang menyerangnya barusan. Bunawar kemudian di sini mengatakan bahwa Reza selaku pejabat kepolisian yang korup nampaknya berpihak kepada Goto pada saat ini dan polisi yang menyerang Rama adalah atas perintah dari Reza. Setelahnya, Rama kembali mendapatkan panggilan dari Eka yang memintanya agar segera datang ke kantor bosnya. Di dalam kantornya, Bangun yang telah mengetahui rencana dari Ucok itu lantas memberikan sedikit pelajaran kepada anaknya itu. Namun saat jam pelajaran masih belum usai, tiba-tiba Bejo datang memasuki kantor Bangun dengan didampingi beberapa orang anak buahnya. Bawa aja.
Eka pun segera mengejar mobil yang membawa Rama yang sedang disekap bersama beberapa anak buah dari Bejo dan kemudian menabraknya dari arah belakang. Rama yang berada di dalam mobil itu pun harus berbaku hantam dengan anak buah Bejo, sedangkan Eka mendapatkan perlawanan dari mobil lain yang berusaha menyingkirkannya. Kabar penyerangan dan tewasnya Bangun itu langsung terdengar oleh pihak Goto. Ia juga diberitahukan oleh ajudannya bahwa pihak polisi korup Reza telah memihak kepada Bejo. Goto yang menyadari bahwa posisinya terancam saat ini memilih untuk berperang dengan mereka. Rama yang berhasil lolos bersama dengan Eka pun kemudian tiba di sebuah apartemen kumuh di tengah kota. Di sini Rama baru mengetahui bahwa ternyata Eka juga berprofesi sama dengan dirinya. Eka juga mengatakan bahwa apabila Rama ingin keluar dari jaringan bisnis hitam ini, dirinya harus menghabisi semua musuhnya tanpa terkecuali. Setelahnya, Eka pun segera keluar dari mobil dan duduk di tengah puing rongsok di sana, sementara Rama pergi meninggalkannya. Rama kemudian melakukan panggilan kepada Bu Nawar dan memberitahukan tentang identitas Eka yang sebenarnya. Ia juga meminta kepada Bu Nawar untuk menjaga keluarganya sementara dirinya akan melanjutkan misi untuk mengungkap kejahatan dari Reza. Ucok yang sedang berusaha membersihkan darah yang ada pada tubuhnya di sebuah toilet tanpa sengaja menyadari sebuah pelacak yang berada di dalam dompetnya. Ia kemudian kembali menuju tempat di mana Bejo dan juga Reza sang polisi korup sedang baranghakan nasi kuning di sana. Terdengar Reza menawarkan harga yang harus dibayarkan Bejo kepada dirinya untuk menjaga keamanan dari bisnis mereka nantinya. Dan tak lama, salah satu anak buah Bejo mengatakan bahwa Rama telah kabur dan saat ini ia sedang berada di dalam markas mereka. Bejo pun segera mengutus para pembunuh bayarannya untuk menghabisi Rama. Di tengah acara makan tersebut, tanpa sengaja, Bejo pun menjatuhkan tongkatnya dan Ucok melihat sebuah tato yang sama dengan yang ada pada tangan Bemi, anggota geng yang dulu mengkhianatinya saat di dalam penjara. Kembali kepada Rama yang kali ini harus berhadapan dengan duo maut, wanita Palu dan pria tongkat yang memiliki kemampuan tak kalah edan dengan dirinya. Setelah berhasil menghabisi kedua penjahat tersebut, Rama pun kembali dihadang oleh sang pembunuh bayaran terkuat dengan senjata andalannya 2 buah karambit point blank. Berhasil mengalahkan pembunuh terkuat di sana, Rama lantas bergegas menghabisi para big boss yang sedang lalatuk di sebuah aula. Ia kemudian mendapatkan perlawanan dari para petinggi geng tersebut yang menembakinya dengan sebuah bedil shotgun. Namun, di tengah kepanikan tersebut, Ucok malah membunuh Reza dan juga Bejo. Dan setelahnya, ia juga berusaha membunuh Rama yang sempat terluka akibat tembakan dari Bejo.
Meski rencananya bakal ada hawar-hawar film lanjutannya The Raid 3, tapi sampai saat ini masih belum terlihat hilalnya ya. Film The Raid sendiri merupakan salah satu film dari tanah air yang cukup terkenal di dunia internasional berkat keepikan adegan gelut dan fatality-nya. Nggak salah kalau kedua film ini dirating dengan skor 7,6 untuk film pertamanya dan 8,0 untuk seri keduanya ini. Oke, cukup sekian cuy review singkat tentang film The Raid 2 berandal kali ini. Semoga masih bisa menghibur dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.